Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ini dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Perkataan Nabi atau perkataan orang lain? Kata-kata kullu semua itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh, ya semua murid harus keluar dari kelas. Apakah berarti tidak semua murid? Semua. Kata Rasulullah, kullu semua, setiap bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi kan kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah, ya tentu ya harus didahulukan sabda Rasulullah. Dan di sini juga kita harus memahami perkataan Imam Syafi'i secara benar. Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa semua perkataan salaf yang membagi bid'ah itu hakikatnya adalah secara bahasa saja, bukan secara istilah. Coba kita lihat prakteknya Imam Syafi'i deh. Sesuai nggak dengan prakteknya yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah karena berdasarkan perkataan Imam Syafi'i. Coba kita lihat prakteknya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya maktam, ya, kumpul-kumpul di keluar kematian, makan-makan di situ termasuk bid'ah yang sesat. Tapi di zaman sekarang disebut sebagai bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa beribadah dengan cara ya yang dilakukan oleh sebagian kalangan tasawuf seperti dengan nyanyi-nyanyi, diselingi dengan musik dan goyang-goyang kepala, itu termasuk bid'ah yang tercela. Tapi di zaman sekarang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Ternyata dalam prakteknya jauh berbeda. Jadi sebetulnya apa yang diinginkan Imam Syafi'i daripada perkataan bid'ah hasanah dan bid'ah yang terpuji itu? Maka Imam Syafi'i kan pernah memberikan definisi. Kata beliau, bid'ah yang bertabrakan dengan Al-Quran atau sunnah atau athar sahabat, maka itu bid'ah yang tercela. Apa maksudnya bertabrakan, menyelisihi? Artinya ya tidak dilakukan Rasulullah, tidak pula oleh para sahabatnya. Sebuah contoh, sebuah praktek ya, Imam Nawawi rahimahullah, salah satu pentolan madhab Syafi'i, ketika beliau pernah ditanya tentang sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban. Beliau menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fa inna hataini sholatain, sesungguhnya dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh satupun hadis yang sahih, tidak pula diamalkan oleh para sahabat. Fahuma bid'atani madmumatan, maka kedua sholat ini termasuk bid'ah yang tercela. Ya, lihat Imam Nawawi, imamnya madhab Syafi'i loh. Ya, sangat terkenal dalam madhab Syafi'i. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Ternyata beliau mengatakan bahwa dua sholat ini, yaitu sholat nisfu Sya'ban dan sholat raghaib, tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula diamalkan oleh para salafus saleh. Apa hasilnya? Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, maka itu bid'ah yang tercela. Tapi di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah, tidak? Iya. Jadi kok prakteknya berbeda? Aneh. Iya. Maka di sini kita harus pahami, akhi, bahwa bid'ah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, bid'ah yang terpuji itu adalah secara bahasa, yang kemudian dikenal di dalam ilmu usul fikih dengan istilah maslahat mursalah. Ya, seperti misalnya contoh,
penulisan mushaf Al-Quran. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada, betul. Ya. Tapi ternyata para sahabat bersepakat untuk membolehkan. Apakah itu bid'ah? Kita katakan secara bahasa ya, tapi secara istilah tidak. Ingat, ada sebuah kaidah yang harus kita pahami. Bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, Nabi tidak melakukan karena belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu usul fikih, ilmu hadis. Kenapa? Karena di zaman itu belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya. Para sahabat semua para ahli bahasa, paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad. Ya. Demikian pula sanad pada waktu itu belum ada. Yang kedua, Nabi SAW meninggalkan sebuah perbuatan karena ya masih ada penghalangnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi SAW Al-Quran belum dikumpulkan? Jawabnya karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Yaitu Al-Quran terus-menerus turun, akhi. Nah, ketika di zaman Abu Bakar banyak penghafal